marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi.
kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Ida minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh
Halo adik-adik, ya berjumpa lagi dengan Abang. Pada minggu hari ini tema kita yaitu kita satu keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 20. Efesus 2 ayat 11 sampai 20. Kita mulai. Kita baca bersama-sama di Efesus 2 ayat 11 sampai 20. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh bangsa manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan semakin sejahtera dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di surat Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan ada ketidakharmonisan antara bangsa Israel atau bangsa Yahudi terhadap bangsa Yunani atau bangsa non-Yahudi. Nah, kita sudah pada tahu adik-adik kalau misalnya umat pilihan Allah itu yaitu bangsa Israel. Umat pilihan Allah itu adalah bangsa Israel adik-adik. Nah, kita sudah pada tahu juga bangsa Israel itu sangat dekat dengan Allah adik. Dan sedangkan orang yang percaya Kristus di luar bangsa Israel seperti bangsa Yunani atau non-Yahudi sangat jauh adik-adik. Nah, ada perbedaan di antara dua bangsa ini adik-adik. Mereka salah satunya yaitu mempunyai perbedaan budaya, itu sudah pasti. Nah, dan bangsa Yahudi ini masih mempercayakan hukum-hukum seperti hukum sunat, dan mereka masih mengenal makanan halal atau makanan haram. Nah, di jemaat Efesus ini ada ketidakharmonisan adik-adik. Yang tadi abang bilang, di antara dua bangsa ini ada ketidakharmonisan. Mereka berseteru karena bangsa Israel sangat dominan, karena dia sangat dekat dengan Allah, karena dia juga adalah umat pilihan Allah. Dan bangsa non-Yahudi atau bangsa Yunani atau orang percaya di luar bangsa Israel itu sangat jauh adik-adik dengan Allah. Ya. Nah, tetapi dan terjadilah tembok pemisah adik-adik. Terjadilah tembok pemisah antara kedua bangsa itu. Nah, maksudnya terbentuk temboknya itu bukan tembok yang disusun oleh batu bata, disusun rapi sama batu bata, bukan. Terbentuknya temboknya itu adalah perseteruan itu adik-adik. Yang mereka saling mencurigai satu sama lain, mereka berbeda pendapat, banyak sekali beda-beda pendapat antara kedua bangsa ini, ya. Tetapi ada satu cara, bagaimana caranya itu tembok bisa hancur atau perseteruan itu bisa mereda,
Yaitu dengan cara apa? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri, adik-adik. Yesus Kristus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk mengajarkan Injil-Injil Allah tentang kebenaran, ya. Dan Yesus habis itu mati, mati di kayu salib, dan darah Kristus itulah yang merubuhkan tembok atau tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa di luar bangsa Israel. Nah, seperti yang dikatakan di ayat 13 tadi kan. Di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi darah Kristuslah yang mempersatukan kita, adik-adik, mempersatukan kita. Jadi yang tadinya kita emang bukan bangsa Israel, bukan. Tapi dengan darah Kristus kita menjadi satu sama bangsa Israel. Yang tadinya kita menjadi yang jauh menjadi dekat. Nah, adik-adik, tadi ada tentang yang Abang singgung tentang hukum sunat. Ya, masih ingat janji Allah terhadap Abraham? Ya. Apakah ada yang masih ingat janji Allah terhadap Abraham? Yuk, kita kulik lagi di Kejadian 17. Di Kejadian 17 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Aku itu adalah Allah dan kamu itu adalah Abraham. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikenal, yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, itu janji Allah di perjanjian lama, janji Allah terhadap Abraham, adik-adik. Nah, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita juga, adik-adik, bahwa janji Tuhan kepada semua umat manusia, bukan ke bangsa Israel itu, melalui kematian Yesus Kristus itu sendiri, adik-adik. Ya, dari darah Kristus itulah yang mempersatukan kita juga. Dan jadi tidak ada perseteruan lagi, adik-adik. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita juga, adik-adik. Nah, jadi perjanjian Allah itu kepada Abraham, jadi semua bangsa yang percaya dengan Allah harus disunat. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus itu mati di kayu salib, ya, karena Allah sangat mengasihi kita, maka Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, sangat luar biasa sekali Allah kita atau Tuhan kita ini, karena kita pun tidak bisa berbuat itu, adik-adik, ya. Maka kita harus bangga mempunyai Tuhan yang sangat hebat. Nah, ya, karena Yesus Kristus dengan darah kematian Kristus, itu ada di ayat 15, dan damai sejahtera Kristus itu ada di ayat 14, dan membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi setara di mata Tuhan. Jadi itu dulu tuh bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi itu tidak setara, adik-adik.
Mereka mempunyai perbedaan pendapat masing-masing, ya. Antara bangsa Israel sangat kental agamanya, maksudnya adatnya, dan bangsa Yunani juga kental dengan adatnya. Makanya di situ ada perbedaan antara kedua bangsa itu. Nah, sama di kehidupan kita sehari-hari, maupun di gereja, sekolah, tempat bermain, atau maupun di rumah kita sendiri. Nah, kita mempunyai teman, mempunyai kakak, mempunyai adik, mempunyai kakak-kakak guru atau guru-guru sekolah minggu. Ya, kita semua ini dilahirkan secara berbeda-beda, adik-adik. Walaupun kita satu di dalam Kristus, kita emang dilahirkan secara berbeda-beda. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itulah bukan berarti kita itu harus memusuhi, membenci sesama umat Tuhan atau sesama yang percaya dengan Kristus. Ya, kita tidak boleh membenci adik-adik, atau kita tidak boleh memusuhi, apalagi memusuhi. Nah, karena kita semua itu adalah satu, adik-adik. Karena di Yesus Kristus itulah yang mempersatukan kita semua umat manusia. Ya, jadi apalagi kalau misalnya sesama orang percaya atau anak Tuhan, sama-sama anggota kerajaan Allah. Ya, kita semua itu adalah anggota kerajaan Allah. Jadi tidak ada lagi tentang perselisihan atau berbeda-beda pendapat, ya, atau perseteruan, ya. Karena dikatakan di 1 Yohanes 19, kita buka, dikatakan di 1 Yohanes 19, di situ dikatakan adik-adik bahwa 1 Yohanes ayat 19, di situ dikatakan 1 Yohanes 19. Sebentar. Di 1 Yohanes 4 ayat 19, di situ dikatakan ada kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus saling mengasihi. Karena kenapa? Allah sendirilah yang telah duluan mengasihi kita, ya adik-adik. Nah, karena Allah, ya buktinya karena Allah mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk turun ke dunia. Nah, maka dari itu tidak ada lagi tentang perseteruan, yaitu perseteruan antara memilih teman atau berbeda-beda pola pikir, sifat, dan pendapat masing-masing. Memang semua manusia itu dilahirkan berbeda-beda, adik-adik. Tapi ingat ya, bukan berarti kita itu dilahirkan berbeda-beda, kita itu bisa menjadi sok pintar, adik-adik, atau kita lebih dominan. Maksudnya kita yang bisa memilih teman-teman kita. Terkadang juga kan kita juga maupun di sekolah melihat, kita bisa melihat di sekolah pun ada teman-teman yang mau bermain dengan, atau teman-teman yang mau bermain sama orang-orang pintar, terus bermain sama orang-orang yang dia itu satu marga, apalagi itu kita bisa kita bisa milih berteman apalagi dengan satu agama. Nah, ya di situ semua di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya itu kita sudah melihatnya, adik-adik. Maka dari itu kita itu harus perlahan-lahan, adik-adik, perlahan-lahan untuk kita tinggalkan sifat seperti itu. Karena kenapa? Yesus Kristus lah yang mempersatukan kita, adik-adik. Nah, jadi tidak ada lagi perbedaan, maupun dia itu pintar, jadi kita harus temani, walaupun teman kita itu kurang pintar, jadi kita jauhi, bukan, adik-adik. Atau teman kita ini kurang seru, makanya kita jauhi, bukan itu ya, adik-adik. Maka tidak ada lagi seperti itu, ya. Jadi kita harus ingat bahwa Yesus Kristus telah mempersatukan kita semua, ya. Tetapi sama, kalau misalnya kita juga di dalam rumah, kita mempunyai adik dan kakak, mempunyai sifat yang berbeda-beda, ya, sifat yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti karena kita mempunyai sifat berbeda, kita mempunyai perselisihan, adik-adik. Yang tadi abang bilang ya,
walaupun kita berbeda-beda, kita harus menjadi orang pemersatu. Ya, karena Tuhan Yesus ingin kita menjadi alat pemersatu adik-adik. Ya, kalau ada perbedaan atau perselisihan, ayo kita selesaikan dengan secara Yesus, yaitu dengan cara membagikan pengampunan, penerimaan dan kasih setiap orang. Ya, karena Allah sendirilah yang dahulu mengasihi kita adik-adik. Ya, yang tadi abang bilang, karena Allah mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari kematian Tuhan Yesus Kristus itulah ya, dan darah Yesus Kristus itulah yang membuat kita orang percaya, semua orang percaya itu menjadi satu. Jadi bukan bangsa Israel saja yang tadinya dekat dengan Allah karena dia adalah umat pilihan Allah, bukan. Tetapi kita pun yang bukan bangsa Israel pun dekat juga dengan Allah. Ya, yang tadi abang bilang, yang tadinya kita jauh dan sekarang kita menjadi dekat. Yaitu karena siapa? Karena Yesus Kristus itu sendiri adik-adik. Ya, jadi abang mau bilang di sini adik-adik, kita itu harus terus berteman, maupun itu teman siapapun, maupun itu di luar agama kita atau di agama kita, karena alangkah baiknya kalau misalnya kita hidup rukun. Ya, alangkah baiknya kita itu hidup rukun. Seperti ini tema minggu lalu kan, tema minggu lalu persaudaraan yang rukun. Ya, di situ adik-adik. Makanya apalagi kita rukun sesama orang percaya kepada Kristus, ya, itu sangat indah dilihatnya, ya adik-adik. Oke, maka dari itu abang mau menyampaikan juga, mari kita saling membantu, ya, saling membantu sesama manusia, ya. Dan abang ingatkan sekali lagi, tidak boleh ada lagi perseteruan, ya. Terkadang kita juga abang tahu di usia adik-adik itu usia yang sangat rentang adik-adik. Maka dari itu abang mau mengingatkan sekarang, ya, karena abang mau membuat adik-adik itu di jalan Kristus. Maka dari itu tidak boleh kita memilih-milih teman, maupun itu dia kurang pintar, maupun dia pintar, maupun itu kita beda agama, maupun itu kita beda marga, maupun itu segala dan lain-lain lah, ya. Itu tidak boleh adik-adik. Karena Yesus Kristus telah mempersatukan kita, jadi kita harus satu. Sama kayak tema minggu kita pada hari ini, kita satu keluarga dalam Kristus. Amin, ya. Ya, yang tadi ayat hafalannya juga di 1 Yohanes 4 ayat 19. Yang tadi ya, 1 Yohanes 14 ayat 19 yang dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Yuk, kita sudahi firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Abang harap adik-adik bisa mencernanya dan bisa melakukannya di kehidupan adik sehari-hari. Kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Kau telah mempersatukan kami Bapa di ibadah online minggu hari ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami ya Bapa, agar kami bisa melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari, seperti Kau ajarkan ya Tuhan Yesus Kristus, kita bahwa kami anak-anak-Mu, orang-orang percaya kepadamu, kita sudah disatukan oleh darah Kristus. Ya Bapa, kami tidak mau lagi ya Bapa untuk memilih-milih teman, maupun itu dia beda agama, maupun itu dia beda marga, maupun dia pintar, maupun dia tidak pintar, maupun dia itu seru, atau maupun dia tidak seru, dan lain-lain. Tapi kami mau berteman kepada siapapun, apalagi kami mau berteman ke semua orang-orang percaya kepada Kristus. Kami tidak mau lagi ya Bapa memilih teman. Ya Bapa, berkati kami ya Bapa, agar kami bisa melaksanakan
firman-Mu ini di kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah kami ya Bapa, agar kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas kami sesuai dengan ajaran-ajaran-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa atas kesehatan kami. Kiranya Kau berkati kesehatan kami ya Bapa, jauhkan segala penyakit yang ada di luar sana untuk masuk ke dalam tubuh kami. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada orang tua kami ya Bapa. Lindungilah ya Bapa, jagalah kesehatan mereka ya Bapa, agar mereka bisa sehat selalu dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa ya Bapa. Ya Bapa, itu saja, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami, agar kami bisa lebih fokus lagi menjalankan ibadah minggu hari ini. Kiranya itu saja doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, agar kami bisa menerima berkat-Mu. Itu saja doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Stay safe. Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semoga diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan kembali lagu yang tadi baru kita pelajari, Satukan Kami.
Memimpin langkah setiap kami dan apapun yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.